Drama paling skandal dan paling kotor dalam sejarah Carmelo Ezpeleta sampai turun tangan. Apa yang terjadi sebenarnya? Simak semuanya hingga selesai. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sabotase licik di Catalunya. Bos MotoGP turun tangan. Dengar, apa kalian merasakan ada bau busuk yang menyengat di balik garasi-garasi mewah di sirkuit Catalunya? Ini bukan lagi soal persaingan balap yang sehat, ini adalah kepanikan massal. Ketika taktik, kecerdasan, dan kecepatan Veda Ega Pratama sudah tidak bisa lagi mereka bendung dengan cara yang halal, para rival mulai menggunakan cara-cara kotor dan menjijikan untuk menghancurkan fokus sang predator dari Gunung Kidul. Ya, penampilan Veda yang kurang maksimal di balapan kali ini bukan karena dia kalah cepat, bukan karena dia kalah mental, tapi karena dia diganggu secara sengaja, sistematis, dan brutal oleh riders pengecut yang ketakutan melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi. Mereka sengaja memotong jalur, melakukan intimidasi fisik di lintasan, dan merusak konsentrasi Veda demi menyelamatkan muka para pembalap Eropa. Tapi ingat, kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam. Skandal busuk ini langsung meledak dan tercium sampai ke puncak tertinggi otoritas balap dunia. Carmelo Ezpeleta, sang penguasa tertinggi sekaligus ketua Dorna Sports atau MotoGP, langsung turun tangan dengan murka yang menyala-nyala. Tidak ada ampun, bos besar MotoGP ini secara resmi mengecam keras perbuatan biadab tersebut dan langsung menjatuhkan hukuman mati bagi karir para rival, penalti pengurangan poin secara brutal. Konspirasi busuk yang akhirnya terbongkar. Pertama, taktik pengeroyokan guna merusak konsentrasi Veda. Di atas kertas, Veda yang start dari P5 punya peluang emas untuk menghancurkan rekor Rossi dan Marquez. Sadar akan hal itu, tim-tim Eropa diduga bekerja sama. Sepanjang balapan, mereka menempel Veda bukan untuk menyalip secara bersih, melainkan melakukan manuver-manuver provokatif yang berbahaya. Mereka sengaja menutup ruang, melakukan braking test di depan wajah Veda, dan mengganggu racing line yang membuat fokus Veda terkuras habis hanya untuk menghindari kecelakaan. Ini adalah taktik paling pengecut dalam sejarah Moto3. Pertama, efek sabotase mental yang bikin performa kurang maksimal. Mengendarai motor Moto3 dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam membutuhkan fokus 100%. Begitu konsentrasi diganggu oleh tindakan-tindakan non-teknis dan kotor dari rider lain, ritme balap pasti terganggu. Performa Veda yang kurang maksimal kali ini sepenuhnya adalah akibat dari perang mental ilegal yang dilancarkan oleh para rival yang frustasi. Veda harus bertarung sendirian melawan ketidakadilan di atas trek. 4. Amarah Carmelo Ezpeleta, ketegasan sang penguasa MotoGP. Carmelo Ezpeleta tidak bodoh. Dia melihat semua rekaman kamera, dia membaca semua data telemetri, dan dia langsung paham bahwa ada konspirasi untuk menjatuhkan Veda. Ezpeleta langsung mengeluarkan statement resmi yang sangat keras. Dia mengecam bahwa tindakan mengganggu pembalap lain secara sengaja demi kepentingan kelompok adalah tindakan kriminal di dunia balap. Ezpeleta menegaskan bahwa MotoGP Moto3 adalah tempat bagi para pembalap terbaik, bukan tempat bagi para preman sirkuit. 4. Hukuman penalti pengurangan poin. Mampus kalian semua. Ini adalah keputusan paling adil sekaligus paling mematikan. Hukuman penalti pengurangan poin langsung dijatuhkan kepada para pelaku. Di kelas Moto3 yang persaingan poinnya super ketat, pengurangan poin adalah mimpi buruk yang bisa menghancurkan seluruh musim balap mereka. Mereka yang mencoba menghancurkan Veda justru berakhir menghancurkan diri mereka sendiri. Hei, kalian para riders sampah yang kemarin sok jagoan mengganggu konsentrasi Veda, bagaimana rasanya sekarang? Hah? Puas kalian melihat performa Veda terganggu? Puas melihat anak Gunung Kidul tidak maksimal? Sekarang giliran kami yang tertawa melihat poin kalian dikuras habis sampai bersih oleh Carmelo Ezpeleta. Itulah balasan tunai buat para pecundang yang tidak punya nyawa bertarung satu lawan satu. Kalian pikir dengan gaya balap kotor seperti itu kalian terlihat hebat? Tidak,
kalian terlihat seperti segerombolan amatir yang ketakutan setengah mati melihat bakat murni dari Indonesia. Kalian sadar diri kan, kalau balapan bersih, kalian itu cuma remahan rempeyek yang bakal dilibas habis sama Veda. Makanya kalian pakai cara licik. Tapi saking bodohnya kalian, aksi murahan itu malah tertangkap basah oleh bos besar MotoGP. Rasakan itu. Sudah gagal menang, poin dikurangi, nama baik hancur, dan sekarang seluruh dunia tahu kalau kalian adalah pembalap bermental sampah. Mau menangis dan protes ke stewards? Silahkan. Mau mengadu ke tim pabrikan kalian? Silahkan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari murka Carmelo Ezpeleta. Kalian sudah bikin malu nama tim kalian sendiri, bikin malu negara kalian di Eropa, hanya karena kalian tidak sanggup menerima kenyataan bahwa anak muda dari Indonesia jauh lebih bertalenta daripada kalian semua. Mulai hari ini, lebih baik kalian belajar lagi cara naik motor yang benar, atau kalau tidak, ganti saja profesi jadi tukang parkir sirkuit, karena di lintasan Moto3, kalian sudah tidak punya harga diri lagi. Veda Ega Pratama akan tetap berdiri tegak, konsentrasinya mungkin terganggu hari ini, tapi mental bajanya tidak akan pernah bisa kalian hancurkan. Di seri berikutnya, begitu Veda kembali dengan fokus penuh, bersiaplah kalian semua untuk diseret dan digilas tanpa ampun di atas aspal. Keadilan sudah ditegakkan, poin para rival dipangkas habis, dan amarah Veda kini sudah mencapai puncaknya. Apakah di seri selanjutnya, Veda Ega Pratama akan mengamuk dan membantai mereka semua tanpa sisa? Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, serta tulis dukungan kalian di kolom komentar untuk Veda. Kencangkan sabut pengaman kalian, karena balasan dari sang predator Garuda akan jauh lebih kejam. Gaspol Veda. Plot twist paling gila di Spanyol. Jangan sedih, jangan kecewa, dan jangan berani-berani kalian sebut ini kekalahan. Karena apa yang baru saja terjadi di sirkuit Catalunya adalah sebuah keajaiban besar yang bikin seluruh komentator dunia kehabisan kata-kata. Dari barisan belakang menuju panggung elit dunia, Veda tetap masih jadi andalan Indonesia. Simak sampai selesai. Tahan nafas kalian, buang semua statistik sampah di atas kertas. Balapan utama Moto3 Catalunya 2026 baru saja usai, dan atmosfer di sirkuit de Barcelona Catalunya benar-benar meledak layaknya medan perang. Kalau kalian cuma melihat hasil akhir tanpa tahu perjuangan berdarah-darah di atas aspal, kalian tidak akan pernah paham seberapa mengerikannya mental anak muda dari Gunung Kidul ini. Veda Ega Pratama, start dari posisi ke-20. Ya, kalian tidak salah dengar, posisi 20. Berada di barisan belakang yang penuh dengan kepungan motor-motor liar dan resiko kecelakaan massal. Tapi apa yang dilakukan sang predator Garuda? Dia tidak pasrah, dia mengamuk, dia melakukan comeback paling gila. Merayap naik bak hantu kelaparan, melibas satu persatu pembalap Eropa hingga akhirnya menembus posisi ke-8 besar dunia. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah aksi pembantaian dari posisi buncit. Merayap dari neraka ke elit top 8. 1. Start posisi ke-20, hukuman atau ujian mental. Start dari posisi ke-20 adalah neraka bagi setiap pembalap. Di barisan belakang Moto3 jalannya balapan sangat kacau. Senggolan terjadi di mana-mana dan angin kencang dari motor depan membuat kontrol menjadi sangat sulit. Tapi disinilah bedanya pembalap biasa dengan pembalap bermental baja. Veda tidak goyah sedikit pun. Dia tetap tenang saat lampu hijau menyala dan fokus penuh pada misinya. 2. Fase pertama, operasi senyap menembus posisi 13. Begitu balapan dimulai, Veda langsung mengaktifkan mode Beast. Tikungan demi tikungan dilalui dengan perhitungan yang sangat presisi. Hanya dalam beberapa putaran awal, dia sukses memotong jalur 7 pembalap sekaligus untuk merangsek naik ke posisi ke-13. Kecepatan motor Honda tim Asia miliknya benar-benar dipaksa bekerja sampai batas maksimal oleh tangan dingin Veda. 3. Meroket ke posisi ke-8, comeback terbaik akhir pekan ini. Tidak berhenti di situ, Veda terus menekan dan menunjukkan aksi late braking yang luar biasa di trek lurus Catalunya. Melewati pembalap-pembalap mapan Eropa yang start jauh di depannya, Veda akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-8. Dari posisi 20 ke posisi 8 adalah sebuah lompatan raksasa yang membuktikan bahwa ritme balap dan race pace Veda setara dengan para perebut podium. Drama rivalitas Hakim Danis yang sempat halu di posisi ketiga.
Mari kita lihat tetangga sebelah, Hakim Danis. Mengandalkan start yang lebih bagus, pembalap Malaysia ini sempat melesat ke posisi ketiga dan mungkin sudah membayangkan piala di tangannya. Tapi apa yang terjadi? Mental aslinya berbicara. Dia tidak kuat menahan tekanan di barisan depan hingga melorot jatuh ke posisi ketujuh. Dan ingat, dia cuma finish tepat 1 tingkat di depan Veda yang berjuang mati-matian dari posisi 20. Pesan super pedas untuk rival, baru segini saja sudah ketakutan. Hei, kalian para rival yang tadi finish di depan Veda, terutama buat si tetangga yang cuma bisa finish di posisi ketujuh, jangan sok kekurangan dulu. Kalian boleh saja finish 1 tingkat di depan Veda hari ini, tapi sadar diri tidak kalau kalian itu start dari posisi depan sedangkan Veda dihukum start dari posisi 20. Hakim Danis, kamu sempat mencicipi posisi ketiga lalu melorot lagi karena gemetar ketakutan kan? Itu tandanya kamu tidak punya nafas dan mental untuk jadi juara sejati. Kamu sudah diuntungkan posisi start yang menguntungkan, tapi hampir saja dicudik oleh Veda yang merangkak dari posisi paling buncit. Kalau balapan ditambah 2 lap lagi, dipastikan kamu sudah nangis di pinggir sirkuit karena diasapi oleh motor Garuda. Jadi tidak usah pamer posisi ketujuh kalau caramu mempertahankan posisi saja masih acak-acakan seperti itu. Dan buat para pembalap Eropa yang merasa lega karena Veda tidak naik podium hari ini, nikmati saja nafas lega kalian yang cuma sebentar itu. Hari ini kalian beruntung karena Veda start dari posisi 20. Bayangkan kalau dari awal Veda start di barisan depan bersama kalian, mungkin kalian semua sudah ketinggalan 1 kecamatan di belakang. Veda sudah membuktikan bahwa posisi start buruk pun tidak bisa menghentikan dia untuk mengobrak-abrik posisi 10 besar. Kalian semua yang hari ini finish di atas Veda, pulanglah ke hotel kalian dengan rasa malu. Karena dunia tahu, bintang utama di Catalunya hari ini bukan mereka yang berdiri di podium, melainkan anak muda dari Gunung Kidul yang berhasil melakukan comeback paling brutal sepanjang 2026. Di seri berikutnya, begitu posisi start Veda aman, bersiaplah kalian semua untuk disapu bersih tanpa sisa. Belum meraih podium hari ini bukan berarti akhir, melainkan awal dari dendam yang membara. P8 dari posisi 20 adalah bukti sahih kalau Veda Ega Pratama adalah monster lintasan yang sesungguhnya. Apakah di seri berikutnya sang predator akan langsung meledak dan mengunci podium pertama? Tetap kencangkan dukungan kalian karena amukan sang Garuda baru saja dimulai. Gaspol sampai rawit, Veda Ega Pratama. Gila, benar-benar pecah. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta aspal panas dan penikmat adrenalin di seluruh dunia. Indonesia sedang tidak main-main kawan, bersiaplah karena sejarah baru sedang ditulis dengan tinta emas di lintasan balap kelas dunia. Veda Ega Pratama cuma butuh 3 poin dari podium klasemen dunia Moto3 2026. Bos Ducati sampai terpana, Catalunya bisa jadi hari bersejarah untuk Indonesia. Dan bahkan kalahkan rekor Rossi dan Marquez. Simak semua beritanya hingga selesai. Dunia balap motor sedang mulai gemetar. Nama besar seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez yang dulu terasa mustahil disentuh pembalap Asia Tenggara, kini perlahan mulai didekati oleh bocah muda dari Gunung Kidul, Indonesia. Ya, dialah Veda Ega Pratama. Anak muda yang dulu hanya dikenal sebagai talenta liar dari Indonesia itu, sekarang berubah menjadi ancaman nyata di ajang Moto3 2026. Dan yang paling bikin dunia balap tercengang, Veda sekarang hanya berjarak 3 poin dari posisi 3 besar klasemen dunia Moto3 2026. 3 poin, bukan 30, bukan mimpi kosong, bukan sekedar gimmick media, tapi 3 poin nyata yang bisa berubah total akhir pekan ini di Catalunya. Sirkuit Catalunya, Spanyol, akan menjadi panggung perang sesungguhnya, tempat di mana sejarah bisa ditulis, tempat di mana dunia akhirnya dipaksa mengakui bahwa Indonesia bukan lagi penonton di MotoGP, tetapi mulai menjadi monster baru. Setelah tampil brutal dan luar biasa di Le Mans, Prancis, dengan finish posisi keempat, Veda sukses membawa pulang tambahan 13 poin penting yang membuat seluruh pedok mulai meliriknya dengan serius. Bahkan beberapa pengamat Eropa mulai menyebut, Veda bukan lagi sekedar rookie Asia, dia calon pembunuh dominasi Eropa. Kalimat itu keras, tapi performa Veda memang lebih keras lagi. Di Le Mans, saat banyak pembalap muda mulai gugup menghadapi tekanan cuaca dan duel ketat, Veda justru tampil tenang seperti veteran. Cara dia masuk tikungan, cara dia menjaga racing line, cara dia menyalip tanpa rasa takut. Semuanya bikin banyak orang mulai membandingkan gaya agresifnya dengan Marc Marquez muda. Dan yang paling bikin heboh,
bos Ducati dikabarkan memberikan pujian khusus untuk Veda. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dari pembalap Indonesia ini. Bukan cuma cepat, tapi punya mental petarung. Mental yang jarang dimiliki rider muda Asia. Mental yang bikin rival mulai ketar-ketir. Karena Veda bukan tipe pembalap yang puas cuma finish. Dia datang untuk menghancurkan batas. Dia datang untuk merusak dominasi lama. Dan sekarang, target berikutnya adalah Catalunya. Sirkuit yang terkenal sangat teknikal. Sirkuit yang sering menentukan siapa pembalap masa depan sebenarnya. Sirkuit yang dulu juga menjadi arena lahirnya legenda-legenda besar MotoGP. Dan menariknya, catatan waktu serta karakter balapan Veda disebut sangat cocok dengan layout Catalunya. Artinya apa? Peluang podium terbuka sangat lebar. Kalau itu terjadi, klasemen Moto3 2026 bisa langsung jungkir balik. Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo yang saat ini berada tepat di atas Veda mulai mendapat tekanan besar. Karena Veda datang bukan sebagai pembalap biasa, dia datang sebagai badai. Dan jujur saja, banyak rival mulai panas melihat perkembangan pembalap Indonesia ini. Karena selama bertahun-tahun, mereka menganggap Asia Tenggara hanya pelengkap grid. Tapi sekarang, lihat sendiri. Pembalap Indonesia mulai bikin tim-tim besar Eropa sibuk menghitung ancaman baru. Bahkan netizen pecinta MotoGP mulai ramai berkata, kalau Veda konsisten 2-3 race lagi, Moto3 bakal punya raja baru. Kalimat itu memang terdengar bombastis, tapi performanya memang sedang segila itu. Dan yang bikin merinding, Veda juga disebut punya peluang memecahkan rekor tertentu yang dulu pernah dicatat oleh Valentino Rossi dan Marc Marquez saat masih di kelas kecil. Bayangkan, nama Indonesia disejajarkan dengan Rossi dan Marquez. Dulu itu terdengar mustahil, sekarang mulai terasa nyata. Kalau Veda mampu tampil meledak di Catalunya akhir pekan ini, bukan tidak mungkin media Spanyol dan Italia bakal mulai menjadikannya headline utama. Karena mereka sadar, talenta ini tidak normal. Bocah Gunung Kidul ini punya sesuatu yang berbeda. Saat pembalap lain mulai takut jatuh, Veda malah makin berani buka gas. Saat rider lain mulai bermain aman, Veda justru menyerang habis-habisan. Mental seperti itu yang bikin penonton Moto3 mulai jatuh cinta. Dan satu hal yang paling disukai fans MotoGP sejati, Veda balapan dengan hati. Dia bukan robot, dia bukan rider dingin tanpa emosi. Dia membawa semangat Indonesia di setiap tikungan. Itulah kenapa banyak fans mulai menganggap Veda sebagai simbol kebangkitan balap Indonesia di dunia internasional. Dan kalau kita bedah lebih rinci, kenapa performa Veda sekarang begitu mengerikan? Pertama, adaptasi motornya makin gila. Di awal musim, Veda sempat terlihat masih mencari chemistry dengan motornya. Tetapi sekarang, dia sudah mulai menyatu total. Cara keluar tikungan jauh lebih halus, traksi belakang lebih stabil, late braking-nya juga makin berani. Data telemetri bahkan menunjukkan peningkatan konsistensi lap time yang sangat signifikan. Artinya, Veda bukan sekedar cepat satu lap, tetapi sudah mulai punya ritme juara. Kedua, mentalnya naik level. Ini yang paling berbahaya. Dulu banyak orang menganggap Veda cuma pembalap nekat. Sekarang, dia mulai pintar membaca balapan. Dia tahu kapan menyerang, dia tahu kapan menyimpan ban, dia tahu kapan harus menunggu momen. Dan itu ciri calon pembalap besar. Ketiga, dia sudah tidak takut nama besar. Inilah yang bikin rival panik. Banyak rider muda langsung ciut saat duel dengan akademi KTM, Honda, atau pembalap Eropa papan atas. Tapi Veda, dia malah masuk duel tanpa takut sedikit pun. Mau lawannya pembalap Spanyol, Italia, atau jebolan akademi besar, dia tetap gas habis. Mental seperti itu bikin banyak fans MotoGP berkata, ini anak punya aura juara dunia. Dan sekarang seluruh mata tertuju ke Catalunya. Kalau Veda podium, maka dunia tidak akan bisa lagi menganggap Indonesia sebelah mata. Karena Moto3 2026 akan berubah menjadi arena perburuan monster baru bernama Veda Ega Pratama. Dan untuk rival-rival yang masih meremehkan pembalap Indonesia, mungkin sekarang waktunya diam dan lihat stopwatch. Karena omongan besar tanpa hasil di lintasan cuma